Ya gini, kalau pada pemilu lampau, saya juga terlibat juga. Pak Prabowo memang sukanya merangkul, Pak Jokowi aja dirangkul kok. Oh, kebalik ya. Jadi satu koalisi akhirnya. Nah sekarang ini meskipun Pak Anies itu semalam bilang ke kami bahwa putusan MK itu sebagai pertanda selesainya pemilu 2024. Betul. Tapi pada kalimat pertama Pak Anies mengatakan kita gagal menjaga marwah MK karena apa? Kita menjaga pelemahan demokrasi, ternyata sampai MK juga. Artinya apa? Yang dulu dikatakan mungkin hanya sampai Anwar dipecat selesai, ternyata diduga sampai sekarang pun pelemahan demokrasi itu nggak selesai. Maksudnya harus kita jaga juga. Jadi nggak cukup legowo ya untuk nantinya berkoalisi bukan, gitu? Kalau secara politis legowo, tetapi begini, ini untuk pelajaran ya, untuk pelajaran. Artinya apa? Meskipun pemilu sudah selesai, meskipun nanti ada rekonsiliasi atau entah apa kalimatnya atau diksinya apa, tetapi pelajaran pemilu 24 akan tetap menjadi pelajaran ke depan supaya tidak terulang. Misalnya nih kan Mbak ada dari salah satu yang dissenting opinion kemarin mengatakan soal KKN itu, maka Pak Anies mengatakan ya kita harus menjaga amanah reformasi, salah satunya adalah mencabut budaya KKN. Nah ternyata pada pemilu ini masih terjadi. Artinya PR berat kita ke depan masih lebih berat lagi. Tapi Anda melihat rekomendasi yang kemarin dikeluarkan kalau dari sisi Mas Anin, ini masih cukup kurang, masih kurang untuk demokrasi Indonesia ke depannya? Makanya perlu oposisi, perlu orang yang atau pihak, atau kalau yang bisa oposisikan sebenarnya partai. Tetapi masyarakat ya, civil society perlu ada mendukung ya, siapapun yang ada di luar pemerintahan. Maka semalam memberi kode Pak Anies itu. Beliau mengatakan, saya banyak ditanya orang, bagaimana pendapat saya terhadap Pak Prabowo Subianto. Pak Anies menjawab dengan angka panjang itu. Patriot kok. Oh dia patriot, tapi sebenarnya ada ujungnya di belakang ada ekornya. Karena patriot dari keluarga terpandang, berpunya, kemudian dari keluarga ya istilahnya itu intelektual tinggi, maka saya yakin Pak Prabowo bisa melaksanakan amanat konstitusi menjadi presiden dan pundak keduanya antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu ada di situ. Amanatnya harus ditanggung mereka berdua, bisa. Itu kan untuk menjelaskan bahasa Pak Anies kan halus itu. Lebih baik lagi kan kalau misalnya sudah yakin bahwa sosok pemimpin berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Nahra, sebaiknya lagi Pak Anies juga memberikan masukan-masukan juga dong, membantu juga pemerintahan nanti yang akan dibentuk begitu. Pak Anies memberi semacam kode. Tolong Pak Prabowo hargai dan ya dipelihara ya pihak-pihak yang ingin tidak ada di pemerintahan. Artinya yang menjadi oposisi. Ada lihat nanti yang di malam itu. Jadi tolong pahami bahwa nanti akan ada oposisi. Tolong itu dihargai dan dihormati dan seterusnya. Artinya itu kode, entah itu pendukungnya Pak Anies yang nanti mungkin atau Pak Anies sendiri yang akan bergerak, dan itu sudah pasti kami akan tetap di jalur perubahan bersama Pak Muhaimin.